Jangan lupa like, komen dan subscribe yang banyak karena masih banyak berita di Unmus TV menyambut lidah rakyat. Seperti berita yang satu ini. Labuhan Batu Selatan. Polres Labuhan Batu Selatan melalui Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan mengadakan press release ungkap kasus terkait tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan, curas, dan atau percobaan pemerasan dan atau pengancaman yang terjadi beberapa waktu lalu di Dusun Sri Pinang Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan sempat viral di media sosial. Press release tersebut dilaksanakan di depan Polres Labuhan Batu Selatan, Senin tanggal 29 April tahun 2024. Dari keterangan Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak, SH, MH, melalui Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan AKP Gurbakov, SI, K, MH, Magister Kriminologi, mengatakan bahwa pelapor korban atas nama MN, Lek Islam 51 tahun, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Lek, I Kelurahan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi membuat pengaduan di Polsek Kampung Rakyat. Dari keterangan korban sebagai pelapor mengatakan bahwa dirinya bersama temannya pada hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024 berangkat dari kota Tebing Tinggi hendak menuju Padang Sidempuan dengan menggunakan mobil Honda HR-V BK 1105 NT. Namun pada saat korban bersama temannya berada di Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan tepatnya di Dusun Sri Pinang ada 3 mobil yang mengikuti korban dari belakang, ujar AKP Gurbakov. Selanjutnya AKP Gurbakov menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya. Ada 3 mobil yang mengikuti korban, masing-masing Avanza hitam, Avanza merah dan Xenia silver. Kemudian mobil Avanza merah memepet mobil korban dari sebelah kanan dan menyuruh korban agar menepi dan berhenti. Dikarenakan korban merasa takut dan terancam, korban melakukan mobilnya akan tetapi tetap dikejar pelaku. Kemudian pengendara mobil Xenia Silver menyusul korban dan menghambat laju kendaraan korban sehingga korban diapit oleh 2 mobil lainnya yakni mobil Avanza merah dari sebelah kiri dan mobil Avanza hitam dari arah belakang. Saat korban ada melihat celah dari sebelah kanannya, korban langsung masuk ke jalan sebelah kanan hingga ke beram dan disusul oleh mobil Xenia Silver yang kemudian korban tidak bisa bergerak yang kemudian para pelaku turun menghampiri korban dan menyuruh korban agar turun dari mobil, sambung Kasat Reskrim. Kembali korban melihat ada celah jalan keluar di sebelah kanan dari mobil Xenia Silver lalu korban melarikan diri namun dihadang oleh mobil Avanza merah sehingga terjadi benturan antara mobil Avanza dengan mobil korban. Kemudian korban coba menghindar dan melarikan diri namun dihadang oleh mobil Xenia Silver sehingga terjadi lagi benturan antara mobil korban dengan mobil Xenia Silver lalu korban pergi menuju polsek terdekat yaitu Polsek Kampung Rakyat. Saat tiba di Polsek Kampung Rakyat, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya yang kemudian petugas kepolisian dari Polsek Kampung Rakyat bersama korban pergi menuju ke TKP dan bertemu dengan para pelaku yang menaiki mobil Avanza merah dan Avanza hitam. Sedangkan mobil Xenia Silver dengan 2 orang pelaku lainnya sudah pergi menuju arah Rantau Prapat, sebut AKP Gurbakov. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan, telah ditahan para pelaku ataupun tersangka atas nama THN yang mengendarai mobil Xenia Silver. Sedangkan PLM, Nas dan Da yang berada di mobil Avanza hitam. Sedangkan HP, ASN dan THN berada di mobil Avanza merah. Untuk 2 pelaku lainnya yang berada di mobil Xenia Silver atas nama RS dan GWN telah dilakukan surat panggilan secara patut agar menyerahkan diri. Barang bukti yang telah ditahan antara lain 1 unit mobil Avanza merah nomor polisi BM 1194ZH, 1 unit mobil Avanza hitam nomor polisi BM 1495CT, 1
1 unit mobil Honda All New HR-V nomor polisi BK 1105NT. Motif dari para pelaku melakukan penarikan terhadap mobil yang digunakan oleh korban yang telah menunggak angsurannya selama jalan 3 bulan atau wan prestasi. Adapun motif atau tujuan daripada tersangka melakukan hal tersebut yaitu melakukan penarikan terhadap mobil yang digunakan oleh korban yang diduga telah menunggak pembayarannya. Kemudian untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 365 ayat 2 ke 2 subsidiar pasal 365 ayat 1 junto pasal 53 ayat 1 dan atau pasal 368 ayat 1 junto pasal 53 ayat 1 dan garing atau pasal 335 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Adapun barang bukti yang saat ini sudah berada di penyidik yaitu 1 unit mobil Avanza hitam, 1 unit mobil Avanza merah, dan 1 unit mobil Honda All New HR-V milik korban. Dan beberapa dokumen yaitu sertifikat jaminan fidusia, STNK milik korban, serta fotokopi BPKB. Dan 1 video yang merupakan petunjuk pada saat peristiwa ini terjadi sudah kami simpan di flash disk dan sudah kami sita sebagai barang bukti. Inisial ya untuk masing-masing tersangka. Yang pertama ada PM, kemudian yang kedua ada HP. Jadi yang pertama kita tahan, yang kedua juga kita tahan. Kemudian ada ASN, ini juga kita tahan. Kemudian ada TN, ini juga kita tahan. Kemudian ada N, ini juga kita tahan. Ada D, ini juga kita tahan. Kemudian ada 2 TSK yang belum tertangkap dan belum menyerahkan diri sampai dengan saat ini, dan ini kita akan lakukan pemanggilan sebagai tersangka inisial G dan inisial R. Itu Pak Kasat kira-kira orang mana itu Pak yang belum beralamat di mana? Iya. Keduanya orang rantau Prapat. Oke Pak Kasat. Cukup? Cukup. Ini bapak yang ada di sebelah saya, ini adalah pelapor atau korban dalam perkara ini. Kemudian perlu kami sampaikan proses dalam penanganan perkara ini sudah dalam tahap penyidikan dan sudah kami tetapkan 8 orang tersangka, dan yang ada di hadapan Bapak Ibu ini ada 6 tersangka dan 2 tersangkanya lagi masih dalam pencarian kita, dan kita juga pada hari ini akan mengirimkan panggilan tersangka kepada 2 tersangka yang belum hadir ke Satreskrim Polres Labuan Batu Selatan. Dari kepolisian tentunya kami menghimbau kepada masyarakat apapun peristiwa yang saudara alami silakan laporkan di kepolisian, dan tentunya apa yang sudah dilakukan oleh pelapor dalam hal ini kasus ini ya Bapak ini, tentunya ini adalah hal-hal yang sangat terpuji karena beliau segera mungkin untuk menuju ke Polsek untuk meminta perlindungan hukum, sehingga dari Polsek segera mengabari kami, dan pada saat itu juga segera kami perintahkan Polsek untuk menggiring pelapor dan para terduga pelaku untuk menuju ke Polres. Jadi kami sarankan pada masyarakat apapun yang saudara alami ketika saudara merasa terancam dan mengalami kekerasan, maka segeralah untuk melaporkan kepada kami. Disinilah nanti kami akan melakukan gelar perkara terhadap peristiwa yang saudara alami. Sedikit Pak Kasat, korban warga mana Pak? Saya warga Tebing Tinggi. Tebing Tinggi ya. Izin Pak Kasat, itu surat yang dikatakan Pak Kasat tadi itu surat fidusia. Sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia. Apakah benar udah kebenaran itu memang udah resmi dari diakui oleh sertifikat fidusia? Kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak leasing dan akan menanyakan terkait dengan sertifikat jaminan fidusia yang kami peroleh, termasuk juga terkait dengan angsuran kredit, jatuh temponya kapan, kemudian angsuran kreditnya seperti apa. Kami juga akan menanyakan terkait dengan apakah ada kronologis yang tidak kami dapatkan, seperti halnya
pembicaraan, peringatan dengan pihak pelapor di kami ini atau korban di kami ini, apakah pernah dikirimkan surat peringatan, sudah berapa kali, apakah sudah ada komunikasi terkait dengan dugaan yang belum dibayarkan, itu juga akan kami tanyakan nantinya. Pak Kasat, sedikit lagi Pak Kasat, yang dua lagi tersangka apa memang ikut turun di lapangan yang melakukan eksekusi Pak? Betul. Jadi dari 8 tersangka yang kami tetapkan. Laporan Kepala Kantor Polisi Kabupaten Labuhan Batu Selatan,